warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku 9A dan 9D. Kita bahas pertemuan kali ini tentang reproduksi manusia. Khusus yang akan dibahas adalah alat-alat reproduksinya saja, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah testis atau buah zakar. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menghasilkan sperma. Kapan itu? Ketika pria itu sudah memasuki usia dewasa. Selain itu, selain menghasilkan sperma, testis ini juga menghasilkan hormon testosteron yang memang juga membantu dalam proses pematangan sperma. Sperma-sperma yang dihasilkan akan dimatangkan di epididymis, kemudian akan mengalir lewat saluran sperma yang kita sebut dengan vas deferens, tersimpan di vesicula seminalis. Nantinya sperma-sperma itu akan mendapatkan cairan sperma yang dihasilkan salah satunya fungsi dari kelenjar prostat atau kelenjar Cowpery. Setelah mendapat cairan sperma, maka sperma-sperma itu akan keluar pada saatnya nanti itu lewat saluran uretra. Saluran uretra ini tersimpan di dalam penis. Untuk pria yang sudah memasuki usia dewasa, sperma-sperma itu ketika diproduksi untuk yang sehat ya akan berjumlah sekitar 200 sampai 300 juta sel sperma. Dengan sistem tertentu dalam tubuh atau yang memang sudah dikehendaki oleh Allah, pada masa-masa tertentu memang akan dikeluarkan spermanya yang kita sebut dengan rinti basah atau wet dream. Nah, untuk orang-orang atau kalian yang memang belum menikah, sudah dewasa, jangan dipaksakan untuk keluar sperma itu. Ada proses alami ya. Nah, jangan dipaksakan dengan bantuan alat-alat tertentu atau lainnya. Ingat, onani atau masturbasi itu dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah alat reproduksi wanita. Yuk kita konsentrasikan. Alat yang pertama adalah ovarium atau ovaries. Ya, ini kiri dan kanan. Kita punya dua. Ketika bayi, ovarium ini sudah berisi 200 calon sel telur masing-masing. Jadi ada 400. Memasuki usia dewasa, wanita mulai menghasilkan hormon estrogen di sini juga. Nah, hormon estrogen itulah yang nantinya akan membantu proses pematangan sel telur dengan cara pembelahan meiosis. Nah, kalau untuk wanita hanya satu dalam 1 bulan dihasilkanlah sel telur yang matang. Sel telur yang matang akan keluar ke sini. Yang kita sebut dengan alatnya adalah oviduct. Ini juga oviduct. Nah, kalau sudah matang, seperti menunggu di sini. Siapa yang ditunggu? Sel sperma. Menunggu di sini. Jadi sel sperma nanti ketemunya di sini, bukan di vagina, bukan di rahim, tapi di sini di oviduct. Tapi bagi kalian yang masih sekolah, belum menikah, tentunya belum ada sperma yang datang, maka sel telur akan terus berjalan ini sampailah di rahim. Nah, di rahim ternyata selama proses pematangan sudah terbentuk lapisan-lapisan darah di dinding rahim yang kita sebut dengan endometrium. Buat apa lapisan darah itu? Lapisan darah itu berguna nantinya kalau ada zigot, kalau ada embrio, kalau ada calon bayi. Berarti sudah ada sperma yang masuk di sini. Ketemu dengan sel telur, terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Jadi sekali lagi, lapisan darah ini terbentuk ketika ada proses pematangan sel telur.
Buat apa? Buat nanti calon bayi yang akan tumbuh di sini. Tapi kalau kalian memang belum menikah, tidak ada sperma yang masuk, berarti yang ada hanya sel telur saja di sini. Maka lapisan darah itu kan luruh. Bukan dibuang, luruh keluar lewat vagina, itu yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, bagi wanita yang sudah menghasilkan sel telur, hati-hati. Kalau yang pria tadi sudah menghasilkan sperma, berarti dia bisa menghamili. Nah, yang perempuan kalau sudah ada sel telurnya, berarti bisa hamil. Berarti hati-hati dengan pergaulan kalian. Oke. Kemudian ini siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada kok penjelasannya di buku paket. Tinggal untuk telitinya atau lebih lebarnya ada di buku paket. Dibagi 4 tahapan, ya, di 4 tahapan ini. Ini adalah waktu, bukan tanggal. Waktu ini 6 hari, ini 4 hari, dan seterusnya sampailah full dalam 1 bulan. Karena memang siklus ovulasi atau siklus menstruasi untuk perempuan adalah sebulan. Tapi kalau laki-laki tidak. Untuk menghasilkan sperma tidak harus menunggu sebulan. Bisa tiap hari, bisa seminggu sekali, ya. Ada proses alaminya. Kita simak baik-baik di sini masa menstruasi. Berarti tadi ya lapisan darah turun keluar dari vagina. Berapa hari tuh? Bisa 6, 7 atau 8 hari. Tiap orang berbeda. Setelah itu apa? Nah, setelah itu rahim dan ovarium itu bersiap-siap kembali. Kalau rahim bersiap-siap kembali membentuk lapisan darah. Kalau di ovarium siap-siap kembali untuk mematangkan sel telur. Di sini berapa hari tuh? Nah, hitung sendiri nih. Sekitar 4 atau 5 hari atau 6 hari bisa. Setelah itu, sel telur sudah matang nih. Egg mature, berarti matanglah sel telur itu. Siap-siap akan dikeluarkan. Itu yang disebut dengan ovulasi. Keluarnya sel telur. Kemudian masuk ke siklus berikutnya. Apa itu? Continue, masih meneruskan. Apa? Ya tadi perlengkapan di dinding rahim, lapisan darah di endometrium, dan kemudian sel telur itu terus jalan. Setelah itu selesai, tidak ada sel sperma yang masuk, tidak ada pembuahan, maka kembali ke menstruasi berikutnya. Itu penjelasan singkat. Ini sama dengan yang di sini. Ini sel telur rilis, berarti sel telur keluar, evolusi. Ini matang sel telurnya. Ini ada endometrium luruh. Kita sebut dengan menstruasi. Ini pembentukan lapisan dinding rahim. Ini matang sel telur keluar, endometrium sudah ada lapisan darahnya, tidak ada sel sperma, maka lululah dinding rahim. Sekian penjelasan kali ini, mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak paham silakan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.